Hari ini dan besok hingga menjelang Hari Raya Lebaran terdapat 6 jenis bansos cair secara bersamaan, di mana dari ke-6 bansos terdapat 3 bansos melalui kantor pos dan 3 juga melalui bansos yang ditransferkan masuk ke rekening. Dan alhamdulillah awal April ini, mulai hari ini hingga menjelang Hari Lebaran terus dicairkan untuk para penerima manfaat. Nah teman-teman, ke-6 jenis bansos secara keseluruhan ini baik 3 bansos lewat pos dan 3 bansos lewat mekanisme transfer bank akan kita bahas tuntas pada video kesempatan kali ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman pemerlu bantuan sosial pemerintah, silahkan disimak hingga tuntas karena bisa jadi teman-teman adalah merupakan salah satu penerima dari ke-6 jenis bantuan sosial yang cair mulai hari ini. Namun, pastikan teman-teman sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa mendapatkan informasi terbaru seputar pencairan bantuan sosial pemerintah dan subsidi bagi masyarakat Indonesia. Sesaat saya Amran akan hadir kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pekan pertama bulan April dan merupakan hari ke-11 Ramadan. Semoga kita semua diberikan umur yang berkah menyambut hari besar keagamaan, yakni Hari Kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemerintah terus menggulirkan bantuan sosial dari sebelum Ramadan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Bantuan sosial dalam rangka Ramadan diharapkan agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga. Dan selain itu, bantuan sosial yang terbaru juga diluncurkan untuk mengantisipasi gejolak harga bahan pangan yang meroket saat momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ini tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, harga pangan beberapa bulan terakhir ini melonjak. Ini mungkin dikarenakan karena dampak dari krisis global, sehingga pemerintah mengambil langkah jitu agar dampak inflasi dapat terkendali. Apalagi ketika memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri akan ada potensi terjadinya peningkatan harga komoditas pangan. Untuk memastikan bahwa adanya kenaikan ini dan memberatkan kelompok pendapatan menengah ke bawah, maka pemerintah menyalurkan bantuan sosial tersebut. Hal ini karena kita tahu bahwa dalam periode sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan dalam hal ini Hari Raya Lebaran, akan ada potensi terjadi peningkatan harga komoditas pangan. Nah teman-teman, ada 3 bansos yang cair di pos dan ada pula yang melakukan pencairan di bank melalui mekanisme transfer bank, yaitu bantuan pertama PIP, di mana pada awal April ini juga sudah cair dan akan terus dicairkan selama bulan April hingga Lebaran ini. Selanjutnya bansos kedua yaitu ada yang namanya Bansos BLT Kemiskinan Ekstrim 2023. Nah teman-teman, apa itu Bansos BLT Kemiskinan Ekstrim 2023? Ternyata bantuan itu merupakan pengganti dari BLT-DD atau bantuan langsung tunai dana desa. Nah, untuk BLT Kemiskinan Ekstrim ini juga sudah sementara pencairan di daerah ya teman-teman. Dan untuk bantuan yang ketiga, penyaluran bansos via transfer bank maupun berupa saldo e-wallet, yaitu bantuan prakerja. Bantuan pelatihan prakerja akan kembali dibuka untuk gelombang 51 pada tanggal 21 April mendatang. Nah, itu 3 bantuan yang melalui transfer bank. Selanjutnya teman-teman, ada bantuan sosial via PT Pos juga ada 3 ya teman-teman. Yuk langsung disimak saja. Yang pertama, bantuan sosial pangan Ramadan. Alhamdulillah berita hari ini bahwasanya Pos Indonesia tengah menyalurkan bantuan ke beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Di Provinsi Papua sebanyak 4.654 ton beras telah disalurkan. Sementara itu di Papua Barat sebanyak 750 ton beras juga telah disalurkan. Masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan selama 3 bulan yang dimulai pada 31 Maret 2023.
Pos Indonesia dipercaya pemerintah dalam menyalurkan program cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2023. Bekerja sama dengan Perusahaan Umum Perum Bulog, PT Pos Indonesia akan mendistribusikan bantuan beras sebanyak lebih dari 132 juta kilogram. Bantuan itu akan diterima lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat KPM di 18 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rentang waktu penyaluran bantuan sosial Bansos tersebut dilakukan selama 3 bulan terhitung dari Maret hingga Mei 2023. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Hoiriana berterima kasih kepada pemerintah dan Bulog atas kepercayaan yang diberikan kepada Pos Indonesia dalam program penyaluran bantuan tersebut. Menjadi suatu kebanggaan bagi Pos Indonesia telah dipercaya kembali untuk membantu dan mendistribusikan bansos di tahun 2023 ini. Sebelumnya di 2021-2022, kami diamanahi untuk menyalurkan bantuan yang sama. Alhamdulillah sukses mendistribusikan seluruhnya tepat waktu, ujar Siti Hoiriana yang kerap dipanggil Ana dalam rilisnya yang diterima republika.co.id pada hari Jumat 31 Maret 2023. Nah teman-teman, selanjutnya bantuan yang kedua adalah program Keluarga Harapan. Bagi penerima manfaat yang tinggal di wilayah daerah 3T, penyalurannya itu melalui kantor pos. Nah, terpantau hingga hari ini, hingga bulan Ramadan, bantuan PKH akan terus disalurkan melalui pos untuk 83 kabupaten kota. Penyaluran melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank. Menurut Wakil Menteri BUMN, PT Pos akan mengelola lebih dari 50% kawasan 3T. Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang, mungkin kurang informasi, akan dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing. Dengan data biometrik termasuk foto, sehingga makin tepat sasaran tentunya. Nah teman-teman, pencairan di PT Pos selain untuk 83 kabupaten kawasan 3T, juga ada kebijakan terbaru Kementerian Sosial bahwasanya KPM atau penerima manfaat yang tidak menarik bantuannya melalui Bank Himbara, maka akan di-take over oleh PT Pos Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang tidak melakukan penarikan bantuan pada tahap 1 2023 melalui kartu KKS-nya, maka akan dicairkan nantinya melalui PT Pos. Nah, teman-teman, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faisal Rohmat Jumadi, menuturkan pihaknya memiliki 3 skema pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan. Yang pertama, mereka datang ke kantor pos. Artinya berjadwal karena kita undangannya ada sesi pagi dan sesi sore, katanya. Kemudian pada skema kedua, PT Pos akan datang ke komunitas seperti RT, RW, kelurahan, banjar, dan komunitas masyarakat lainnya untuk menyalurkan bantuan. Sedangkan skema yang ketiga adalah door to door, di mana petugas pos akan mengantarkan langsung ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya, bantuan yang ketiga yang cair lewat pos adalah bantuan program sembako tunai melalui kantor pos. Bantuan sosial program sembako ini akan disalurkan secara tunai di kantor pos. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tanggal 28 Februari 2023 tentang pemberitahuan penyaluran program sembako periode bulan Januari hingga Maret tahun 2023 melalui kantor pos. Untuk total KPM atau penerima manfaat Bansos BPNT yang cair pada bulan Maret 2023 ini dari 83 daerah tersebut, sebanyak 1.145.878 penerima manfaat dari total 18,8 juta penerima manfaat. Untuk total KPM penerima Bansos BPNT yang cair pada bulan Maret 2023 ini dari 83 daerah tersebut sebanyak 1.145.878 KPM dari total 18,8 juta penerima manfaat. Dan untuk program sembako di bulan April ini yang tidak melakukan pencairan melalui kartu KKS-nya kemarin itu akan dialihkan atau di-take over melalui PT Pos Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang tidak melakukan penarikan bantuan pada tahap 1 2023 melalui kartu KKS-nya, maka akan dicairkan melalui PT Pos.
dan melalui kantor pos langsung dirapel hingga 3 bulan terhitung Januari, Februari, Maret 2023. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan informasi terkait penyaluran yang akan berlangsung dan masih berlangsung hingga saat ini dan pada bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jika ada pertanyaan dan komentar silakan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.